Lagi berbicara tentang berbakti kepada orang tua, berbakti kepada orang tua harus begini, tiba-tiba ada nyeletuk dengan pertanyaan, apakah tidak ada orang tua yang durhaka sama anak? Kenapa Islam itu kok hanya mencecar anak harus bakti pada orang tua, sementara banyak orang tua yang tidak baik kepada anak? Kok tidak ada pembahasan berbaktinya orang tua kepada anak? Kita bicara tentang orang tua, maka semuanya harus sadar menjadi anak. Jangan berpikir jadi orang tua dulu, jadilah anak. Urusan kita dengan orang tua, bagaimana kita dengan orang tua, perilaku kita dengan orang tua, fokus menjadilah anak saat ini. Jangan menjadi yang lainnya dulu. Karena suatu ketika kita dikagetkan, kita lagi berbicara tentang berbakti kepada orang tua, berbakti kepada orang tua harus begini. Tiba-tiba ada nyeletuk dengan pertanyaan, apakah tidak ada orang tua yang durhaka sama anak? Kenapa Islam itu kok hanya mencecar anak harus bakti pada orang tua, sementara banyak orang tua yang tidak baik kepada anak? Kok tidak ada pembahasan berbaktinya orang tua kepada anak? Ini pertanyaan muncul dari seorang anak yang memang punya masalah besar dengan orang tuanya. Kita bicara berbakti pada orang tua, dia kepikiran mikir bapaknya. Adapun masalah orang tua kepada anak ada babnya beda. Bukan urusannya berbakti, tapi makna berbakti ada, tapi pendidikan anak akan dibahas nanti. Jadi seolah-olah orang tua nggak ditegur sama sekali. Ini permasalahannya di saat menghadiri pengajian nggak mau menjadi siapa yang saat ini diajak bicara oleh seorang penceramah atau ustadz. Jadi saat ini Anda perlu menjadi seorang anak. Jangan pikir jadi bapak dulu. Anda menjadi seorang anak, apa yang Rasul lakukan pada anak? Jangan mikir, bapakku begitu. Apakah tidak ada berbaktinya seorang bapak kepada anak? Ada nanti pembahasannya sendiri. Jangan mengatakan Islam tidak membahasnya. Ini kan mungkin orang membaca tentang undang-undang hak asasi manusia, kemudian seorang anak kalau sudah umur begini tahun, orang tua nggak boleh ikut campur dan sebagainya. Sehingga anak menjadi kurang ajar. Sudah sekarang kita jangan berpikir menjadi orang tua dulu, ayo kita menjadi anak. Ini pembahasan anak, biar kita di saat menjadi anak, benar-benar menjadi anak. Nanti di saat menjadi orang tua, jadi orang tua yang benar. Nanti di saat menjadi saudara, saudara yang benar. Ini fokus. Kemudian di saat ada pesan, jadikanlah kita adalah orang pertama kali yang diajak bicara oleh Allah dan Rasulullah. Kadang kita ini mendengar pesan kemuliaan, bukan dianya yang seolah-olah diajak bicara. Dia mikir, oh iya benar itu adikku tuh. Itu temanku, oh itu istriku. Kenapa orang lain? Seolah dia bukan manusia lagi. Maka tidak ada insaf orang lain. Maka yang perlu kita hadirkan saat ini adalah kita yang mendengar, itulah yang diajak bicara oleh Al-Quran, oleh hadis Nabi, oleh petuah ulama. Termasuk di sini telinga kami yang paling dekat dengan mulut kami. Saya ngajak bicara dengan diri saya sendiri. Seolah-olah saya bertanya pada saya, gimana urusanmu dengan ibumu? Saya. Jangan berpikir yang lainnya, jangan menjadi saudara dan sebagainya. Kadang juga aneh, kita bicara berbakti pada ibu, dia ngomong, Buya gimana kalau saudara saya nggak pernah peduli dengan ibu saya, saudara saya nggak pernah ngirimi uang ke ibu saya. Jangan ngomong saudara, kamu aja mikiri, kamu ngirim duit atau tidak. Kita suka lupa bahwasanya yang kita ajak bicara itu diri kita sendiri. Cara belajar begitu. Kadang kita bicara suami istri, nasihat suami istri harus baik. Giliran kita nasihati, seorang suami harus begini. Istrinya nyenggol, tuh denger bang. Kenapa nyuruh dengar? Nanti Anda giliran istri yang dengar. Jadi mari di saat kita belajar, kita serius bahasanya, aku adalah orang yang paling berhak untuk mendengar. Bukan sebelum orang lain, telingaku ini. Bukan adikku, bukan saudaraku, aku sebagai seorang anak. Ketahuilah bahwa saya berbakti pada orang tua adalah kewajiban besar. Kalau dalam Al-Quran urutannya setelah kita kepada Allah, kepada orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Mengabdi kepada Allah yang pertama, wabil walidaini ihsana. Kemudian setelah itu berbuat baik kepada kedua orang tua. Tinggi sekali orang tua. Anishkurli wali walidaik. Kalau kita wajib bersyukur kepada Allah, ternyata setelah itu kita bersyukur kepada orang tua kita. Artinya kita mengerti kewajiban-kewajiban kepada orang tua.
sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.